Yingseng, nanti pelan-pelan, jangan terjatuh lagi. Pelan-pelan bisa terlambat. Jika takut terlambat, maka bangunlah lebih awal. Baiklah, jangan mengomel lagi. Hati-hati ya. Kakak! Ayo, Ibu lihat. Kakak tidak apa-apa? Lihat dirimu, tidak mau menurut. Mengendarai sepeda harus hati-hati. Apa kamu tidak melihat jalan? Dalam sebulan sudah jatuh berapa kali? Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Tidak apa-apa. Sudah ya? Sudah. Perlu bayar berapa? Tidak perlu. Uang bulan ini yang kamu titip masih ada sisa. Namun, Yingseng sering jatuh, tidak membawanya periksa ke dokter. Saya hanya terjatuh, mengapa harus periksa ke dokter? Anak laki-laki sering terjatuh. Ini hal yang biasa. Ayo bersiap! Kakak, semangat! 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 Apakah kalian keluarga Wang Yingseng? Benar. Dokter, ada apa dengan putra saya? Mari ikut saya. Dokter. Dia terkena epilepsi. Setelah disuntik kondisinya sudah terkendali. Apakah dahulu dia pernah mengalami kejang? Kejang? Oh, tidak pernah. Mengapa Yingseng bisa terkena penyakit seperti itu? Sungguh tidak mungkin. Dahulu dia tidak pernah seperti itu. Epilepsi? Mengapa bisa seperti itu? Yingseng, mengapa kamu mengangkat air panas? Bukankah ibumu sudah melarangmu? Sudah. Apa yang kakek lakukan? Kalian melarangku melakukan apapun. Saya sangat bosan. Kamu bisa melakukan hal lain. Angkat air panas sangat berbahaya. Yaofeng, cepat kemari. Baik. Ambil air panasnya. Kakak, Berikan Cepat. pada kakak. ini sangat Berikan pada berbahaya. kakak. Sangat Kakak berbahaya. bisa. Biar kakak saja. Biar Kakak, kakak. jangan. Biar kakak saja. Kakak tidak boleh. Dengarkan ucapan Kakak kakek. bisa. Kakek sangat panas, kakek. Kakek, cepat. Sangat panas. Terkena air panas ya. Tunggu sebentar, kakek ambilkan air dingin. Kakek sangat panas. Baiklah, tahan Kakek sedikit. cepat, sangat panas. Sudah dibilang jangan angkat air panas, kamu tidak menurut. Sekarang sudah terpanas. Apakah sakit? Sudah kakek larang, malah tidak menurut. Kakek. Mengapa tiba-tiba kamu? Yaofeng, cepat kemari. Cepat kemari. Kemari, kamu harus menahan mulutnya. Jangan membiarkan kakakmu menggigit lidahnya, ya. Harus cepat, cepat, cepat. Hari ini terjadi masalah ini, saya sudah berpikir dengan jelas. Dimanapun saya bersekolah, jika kondisi kakak tidak baik, saya pasti merasa tidak tenang. Harus pikirkan dengan jelas. Di mana kamu bersekolah sangat memengaruhi masa depanmu. Kamu tidak boleh menyesal. Saya tidak akan menyesal. Asalkan berniat, dimanapun sama saja.
Yingseng? Yingseng, ada apa? Kamu kenapa? Kakak, apa yang kakak lakukan? Ini salah kakak. Kakak tidak boleh menghalangimu mewujudkan impian. Kakak membuat kakek dan ibu khawatir. Kakak orang yang tidak berguna. Apa gunanya kakak hidup? Kakak adalah beban kalian. Untuk apa kakak hidup? Kakak, lihat saya. Kakak, saya, ibu, dan kakek tidak menyerah terhadap kakak. Mana boleh kakak menyerah. Kami berjanji pada kakak. Kakak juga harus berjanji pada kami. Kakak harus hidup dengan baik, selalu bahagia dan tetap sehat. Kak, naik. Kakak! Saya sudah minta kakak menungguku. Mengapa kakak pergi? Masih harus menunggumu, sudah mau terlambat. Mengapa mengikutiku? Kelasmu di sana. Saya temani kakak ke kelas. Kamu pikir kakak pasien? Sekarang kakak baik-baik saja. Menemani kakak ke kelas, saya baru tenang. Kamu selalu begitu. Sudahlah, terserah. Ya, Feng. Siang ini kakak akan membuat lampion di ruang kerajinan. Nanti cari kakak di sana. Baiklah, biar saya bantu. Siapa kakak? Wang Yingseng. Apakah perlu bantuanmu? Baiklah, baiklah. Saya temani kakak mengobrol. Begitu baru benar. Ayo. Lihat, untung saya menemani kakak. Kakak hanya kurang hati-hati. Lain kali di sekolah, jangan terus memapah kakak. Jika dilihat orang, kakak akan malu. Ibu, banyak temanku yang bekerja di pabrik. Saya juga mau. Kamu berbeda dengan orang lain. Pabrik sangat berbahaya. Jangan pergi. Kalau begitu, jangan ke pabrik. Saya bisa mencari pekerjaan lain. Keluarga kita tidak kekurangan uang. Saya tidak mau. Saya mau coba bekerja di luar. Yingseng, sikap seperti apa itu? Ibumu demi kebaikanmu. Benarkah begitu? Kalian semua bekerja di luar. Saya di rumah sendirian. Jika tidak bekerja, apakah hanya menonton televisi? Baiklah. Kalau begitu, mulai besok kamu yang menyapu dan memasak. Itu tak mendapat gaji. Kamu bilang saja mau berapa. Ibu akan bayar. Yingseng, atau begini saja, sebulan toko milik ibu dan bibimu menghasilkan 150.000. Setelah menerima uang sewa, kakek akan memberikannya padamu. Kakek,
Kakek tidak memahami saya. Saya bukan menginginkan gaji. Lalu apa yang kamu inginkan? Ibu, menurutku maksudnya adalah dia mau mengasah diri di luar. Begitu juga bagus. Benar, Ibu. Tangan kakak sangat bertenaga. Cari kerja pelan-pelan, pasti bisa dapat. Tidak harus mengurung kakak di rumah. Ibu lihat, kakak dan Yao Feng juga bilang begitu. Ada apa dengan kalian? Maksud kalian perbuatan ibu tak masuk akal? Cuy ya, kalau begitu mengapa ibu mengizinkanmu bersekolah di Taichung? Bukan, Ibu. Bukan itu maksudku. Kakinya semakin tidak bertenaga. Bagaimana mau bekerja di luar? Ibu, pernahkah ibu berpikir kakiku semakin tidak bertenaga? Karena saya di rumah seharian dan tidak beraktivitas di luar. Saya sudah putuskan. Saya mau bekerja di luar. Ibu mencemaskan kesehatanmu. Saya bisa menjaga diriku sendiri. Meski duduk di kursi roda atau menggunakan tongkat, saya tak akan merepotkan ibu. Kapan ibu pernah merasa kamu merepotkan? Ibu menjagamu setiap hari. Mungkinkah ibu merasa kamu merepotkan? Setiap hari memasak 3 kali untukku disebut menjaga? Saya adalah manusia. Saya bukan... Yingzheng! Yao Feng bukan hanya adikku, tetapi juga teman terbaikku. Ada dia, melakukan apapun terasa menyenangkan. Jika tidak ada dia, saya tidak akan punya teman bicara. Setelah lulus sekolah, Yao Feng menjadi satu-satunya penghubungku dengan dunia luar. Dengan melihatnya, saya baru bisa merasakan masa mudaku. Jadi hitam. Tunggu saya. Pelan-pelan. Bagaimana jika terjatuh? Kakak tak pernah menyangka telah membebanimu selama ini. Kamu tak pernah mengeluh ataupun merasa terbebani. Yao Feng, maaf. Untuk apa bilang begitu? Kita bersaudara. Ayo. Bukan, Bibi. Bibi dengarkan saya dahulu. Menurutku jangan bahas hal ini lagi. Benar. Sungguh terima kasih. Baik. Ibu, apakah Bibi membicarakan tentang masalah perjodohan? Menurutku, biarkan Yingzheng mencobanya terlebih dahulu. Mungkin bisa dapat jodoh baik. Tidak baik. Orang lain bilang, gadis dari negara lain begitu dapat uang langsung kabur. Ibu berpikir terlalu banyak. Yingzheng hanya kakinya tidak leluasa, tetapi wajahnya sangat tampan. Tidak akan. Bagaimana jika sungguh terjadi? Kamu juga tahu sifat Yingzheng. Dia tak bisa menerima luka seperti ini. Ibu dan kakek tidak mungkin menemaninya seumur hidup. Dia memerlukan pasangan dan keluarga sendiri. Ibu tidak bisa mengatur hidupnya. Kamu tidak mengerti. Ini demi kebaikannya. Benar, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti mengapa ibu tidak membiarkan Yingzheng mengejar kebahagiaannya. Ibu juga ingin memiliki cucu. Namun, jika anak Yingzheng tidak bisa berjalan sepertinya, harus bagaimana? Tadi kamu juga bilang, ibu dan kakek tidak mungkin menemaninya seumur hidup. Nanti siapa yang akan menjaga Yingzheng dan anaknya? Apakah kamu mengerti?
Selesai menjalani wamil, Yao Feng langsung menemukan pekerjaan, sehingga tidak bisa menemaniku setiap hari seperti dahulu. Untung ada motor listrik ini. Meski Yao Feng tidak ada di sisiku, saya tetap bisa keluar jalan-jalan. Dahulu, Yao Feng memapahku. Sekarang, ada motor listrik yang mengantarku. Sejak kecil hingga dewasa, jika ada masalah saya selalu memberitahu Yao Feng. Sekarang, saya hanya bisa bicara sendiri. Pokoknya ibu tidak akan mengizinkan. Jalanan penuh dengan mobil. Sangat berbahaya. Jika terjadi sesuatu, kamu tidak akan bisa menghindar. Saya tidak lewat jalan raya, saya lewat gang kecil. Apakah tidak ada motor? Kakek, tolong bantu saya bicara. Kali ini, kakek tidak bisa bantu kamu bicara. Semua yang ibumu katakan adalah demi keselamatanmu. Ibu, kaki Yingseng tidak leluasa. Tidak mudah dia menemukan minat dan hal yang bisa dilakukan. Izinkanlah. Ibu sudah mengatakan tidak boleh. Kamu datang. Hari ini ada Seceh Huecu. Saya akan memanggilnya. Seceh Huecu, ada yang mencarimu. Siapa? Yingseng, kamu datang? Selamat datang. Seceh Huichu, Kamu bilang apa? Maaf, tadi saya tidak dengar jelas. Katakan sekali lagi. begitu bertemu langsung bertanya tentang Suci. Sepertinya sangat aneh. Tidak, saya mau bertanya, Ya? sekarang pukul berapa? Pukul berapa? Baru pukul 10. Yingseng, kamu parkir di sana saja. Saya akan mengajakmu berkeliling ya. Baik, Ayo, ikut saya. sebelah sini. Benar, ini ruang kebaktian kami. Oh ya, kamu lihat tempat itu? Ini tempat kami melakukan daur ulang. Sesyong, Secie, biar saya kenalkan. Dia Wang Yingseng. Ini pertama kalinya dia datang ke posko daur ulang kita. Selamat datang. Selamat datang. Baru datang pasti tak terbiasa. Tidak, saya tidak tahu bagaimana menyapa mereka. Sangat mudah, biar saya ajari. Jika bertemu perempuan, kamu panggil Secie. Jika bertemu pria, kamu panggil Sesyong. Kamu baru datang, tidak terbiasa, itu sangat wajar. Kelak harus sering datang. Jika sudah akrab, kami semua akan menjagamu seperti keluarga sendiri. Seceh Huichu, saya pikir Ada apa? Jika ada masalah, bilang saja. Saya pikir kakiku seperti ini, apakah tidak merepotkan yang lain? Apakah tadi kamu melihat ada relawan yang memperhatikan kakimu? Itu sudah benar. Di sini tidak ada orang yang istimewa. Bagi kami, semua orang sama saja. Itu semua hanya pemikiranmu. Ibu, saya pergi ya. Yingseng, setelah makan baru pergi. Tidak mau. Saya sudah berjanji hari ini mau datang lebih awal. Ya, saya pergi ya. Yingseng,
Ibu, ke posko daur ulang bukanlah hal buruk. Mengapa Ibu melarang? Kapan Ibu melarangmu? Namun tadi Ibu... Masuklah. Setelah makan baru pergi. Yingseng, kamu tak boleh seperti ini, hanya makan makanan kesukaanmu, begitu sangat tidak sopan. Jaya dan kakek masih belum makan. Ibu, kenapa tiba-tiba bilang begitu? Dahulu tidak memberitahumu, karena kamu tidak keluar dan tidak bertemu orang lain. Sekarang sudah berbeda, setiap hari kamu ke posko daur ulang. Jangan sampai orang bilang kamu tidak sopan, tidak berpendidikan. Sebenarnya, Ibu pernah ke posko daur ulang. Relawan di sana sangat baik. Ucapan mereka juga masuk akal. Ibu pernah ke sana? Kapan Ibu ke sana? Itu bukanlah hal yang sangat penting. Kamu harus ingat, saat bekerja harus pelan-pelan. Kalau tidak, hasilnya tidak akan bagus. Ternyata, Ibu tidak melarangku ke sana. Namun kamu harus berjanji beberapa hal. Hal apa? Pagi harus sarapan dahulu, baru boleh pergi. Juga harus pulang makan siang. Selesai makan siang, istirahat 1 jam, baru boleh pergi. Sebelum pukul 5 harus sudah pulang. Kalau tidak, Ibu bisa khawatir. Apakah kamu bisa? Saya bisa. Benarkah? Benar. Baik, makan. Jangan hanya makan telur, makan sayur yang lain. Baiklah.